Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih belajar sejarah Indonesia untuk materi Hindu-Buddha di Nusantara bersama dengan saya Septi Rahmawati. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang akulturasi kebudayaan Nusantara dan kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi nanti ada persilangan budaya antara budaya lokal Indonesia dengan budaya India atau Hindu-Buddha yang datang ke Indonesia. Apa sih itu akulturasi? Akulturasi di sini adalah pencampuran dua budaya yang menghasilkan budaya yang baru tanpa meninggalkan ciri khas dari budaya lama atau aslinya. Nah, sedangkan selain akulturasi, nanti ada asimilasi. Kalau asimilasi itu sebaliknya, jadi percampuran dua budaya menghasilkan budaya baru tapi sudah meninggalkan ciri khas dari budaya yang lama. Oke, di Indonesia sendiri lebih banyak akulturasi atau asimilasi. Ya, di Indonesia lebih banyak akulturasi budayanya. Jadi karena orang Indonesia ini sangat kreatif, kebudayaan yang masuk dan datang ke Indonesia tidak serta-merta langsung diterima dan tidak serta-merta langsung diadopsi sama persis. Sekali lagi, orang Indonesia meleburkan budaya lokal dengan budaya yang datang ke Indonesia atau bisa disebut dengan akulturasi. Oke, ini adalah contoh dari sistem akulturasi. Jadi ada kebudayaan lokal Nusantara dan ada kebudayaan Hindu-Buddha atau India yang masuk ke Indonesia. Nah, peleburan itu menghasilkan budaya yang baru tanpa meninggalkan ciri khas budaya aslinya, tanpa meninggalkan ciri khas budaya Nusantara maupun meninggalkan ciri khas kebudayaan India atau Hindu-Buddha. Inilah sistem akulturasi. Akulturasi di Indonesia, persilangan budaya dengan Hindu-Buddha atau India itu di berbagai bidang apa saja. Ada di bidang seni bangunan, ada di bidang seni rupa dan ukir, bidang sastra dan aksara, sistem pertunjukan, sistem pemerintahan, sistem penanggalan, dan sistem kepercayaan. Jadi ada berbagai macam akulturasi. Yang pertama ada dari seni bangunan. Nah, kita bisa lihat akulturasinya dari struktur bangunan candi, di mana sekali lagi orang Indonesia ini sangat kreatif menciptakan suatu budaya baru. Nah, meskipun masih ada unsur budaya yang lama, jadi tidak serta-merta Hindu atau Buddha yang ada di Indonesia ini sama persis dengan Hindu dan Buddhanya yang ada di India. Kita lihat dari struktur bangunan candi, di mana kebanyakan bangunan candi yang ada di Indonesia ini disusun bertingkat atau berundak-undak. Ya, bangunan yang bertingkat atau berundak-undak bisa disebut dengan konsep punden berundak. Nah, konsep punden berundak ini adalah konsep dari budaya lokal Nusantara. Nah, lalu apa unsur Hindu-Buddhanya? Unsur Hindu-Buddhanya ini biasanya terdapat patung dewa atau patung Buddha sebagai tempat untuk pemujaan. Nah, bagian candi pun biasanya terdapat stupa. Ini untuk candi Buddha. Nah, jadi dalam struktur bangunan candi itu terdapat unsur Indonesianya dan terdapat unsur dari Hindu-Buddha atau Indianya. Jadi ada akulturasi di bidang seni bangunannya. Yang kedua, di bidang seni rupa dan ukir, kita masih bisa mengamati dari kompleks candi. Nah, biasanya di dalam kompleks candi terdapat sebuah relief. Kita bisa cermati bahwa di situ terdapat akulturasi di bidang seni rupa dan seni ukir. Unsur Indonesianya itu mana? Nah, kalian bisa cermati di relief-relief candi biasanya terdapat motif-motif hewan dan tumbuhan. Ini merupakan ciri khas dari unsur Indonesia, di mana orang-orang Indonesia percaya bahwa binatang itu dianggap suci, sehingga untuk mengabadikannya dilukis di sebuah relief. Nah, ini adalah unsur dari Indonesia. Unsur Hindu-Buddhanya atau India itu apa? Nah, jelas di dalam suatu relief itu menceritakan kehidupan sang Buddha. Nah, ini adalah unsur dari Hindu dan Buddhanya. Lalu sistem sastra dan aksara. Unsur
Hindu dan Buddha dari karya sastra dan aksara bisa dicermati dari penggunaan sumber kitab Mahabharata dan Ramayana. Ini adalah kitab Hindu yang digunakan oleh orang-orang India. Lalu, yang kedua, India memperkenalkan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Jadi dalam historisnya, Indonesia memasuki zaman sejarah, memasuki zaman di mana orang-orang mengenal tulisan. Ini pengaruhnya dari India. Sebelum masuk dalam zaman sejarah atau pada saat zaman pra-aksara itu orang-orang Indonesia itu tidak mengenal tulisan. Baru ketika menjalin hubungan dagang dengan orang India, ini orang Indonesia diperkenalkan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Sehingga nanti huruf aksara Jawa kuno ini sangat mirip dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Unsur Indonesia dalam pengembangan sistem karya sastra dan aksara itu apa? Nah, sekali lagi orang Indonesia ini kreatif, tidak serta-merta mengadopsi sama persis apa yang ada di India. Jadi orang Indonesia menambahkan suatu gubahan-gubahan. Nah, timbul wiracarita dari hasil gubahan dari pujangga Indonesia. Jadi pujangga Indonesia menambahkan unsur-unsur gubahan. Contohnya adalah Baratayuda yang digubah oleh Empu Seda dan Empu Panolo, dan orang Indonesia ini juga menghasilkan cerita-cerita carangan. Ini adalah tulisan aksara Jawa yang ternyata sangat mirip dengan tulisan Pallawa dan bahasa Sanskerta. Selanjutnya ada seni pertunjukan wayang. Kita tahu bahwa pertunjukan wayang ini adalah aset yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia karena ini adalah milik bangsa Indonesia. Tapi ternyata wayang ini merupakan pertunjukan dari hasil akulturasi. Nah, unsur Indonesia dalam seni pertunjukan wayangnya bisa kita lihat dari alat musik pengiringnya. Gamelan ini merupakan budaya atau alat musik yang dihasilkan oleh masyarakat lokal Indonesia sendiri. Namun dalam cerita wayang ini biasanya ceritanya diambil dari kitab Mahabharata dan Ramayana. Pengambilan alur cerita dari kitab Mahabharata dan Ramayana merupakan unsur dari India atau Hindu-Buddha. Meskipun tetap kreasi dari bentuk wayangnya sendiri merupakan hasil cita rasa karsa dari masyarakat Indonesia. Jadi orang Indonesia membaca cerita-cerita dari kitab Mahabharata dan Ramayana lalu diimplementasikan melalui bentuk wayang yang dibuat sendiri oleh orang Indonesia. Musik pengiringnya, gamelan pun itu dari pemikiran orang Indonesia. Nah, jadi wayangnya, bentuk wayangnya adalah pemikiran orang Indonesia. Lalu alat musik pengiringnya gamelan dari Indonesia, ceritanya kita ngambil dari India atau Hindu-Buddha, dari kitab Mahabharata dan Ramayana. Namun ada penambahan atau pembaharuan, ada akulturasinya. Indonesia menciptakan karakter wayang tersendiri, yaitu karakter Punakawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Di dalam kitab Mahabharata itu dan Ramayana yang ada di India, itu tidak ada tokoh Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Ini adalah tokoh yang dibuat oleh orang Indonesia. Jadi orang Indonesia sangat kreatif, tidak serta-merta mengambil, tapi juga menciptakan suatu budaya baru. Meskipun masih ada ciri khas dari budaya yang lama. Lalu sistem pemerintahan. Kita tahu zaman prasejarah orang Indonesia itu pemerintahannya, sistem politiknya itu dipimpin oleh kepala suku, di mana seseorang yang ditunjuk sebagai kepala suku ini harus mempunyai kemampuan lebih, atau bisa disebut dengan pemilihan dengan cara primus inter pares. Setelah masuknya unsur India, Hindu-Buddha, ini sistem pemerintahan atau sistem politiknya beralih dari primus inter pares menjadi sistem kerajaan, di mana tadi orang-orang India memperkenalkan sistem kerajaan yang pemimpinnya disebut dengan seorang raja.
Nah, biasanya raja ini oleh orang-orang India dianggap sebagai titisan dewa-dewa. Sistem penanggalan. Pada masa praaksara atau masa di mana sebelum mengenal tulisan, masyarakat Indonesia telah memanfaatkan sistem kalender Mongso untuk menentukan musim dan wuku untuk merencanakan kegiatan pertanian, upacara adat, dan kehidupan masyarakat. Dengan masuknya unsur Hindu-Buddha, sistem kalender Jawa digantikan dengan menggunakan sistem kalender Saka. Ini merupakan contoh dari sistem kalender Saka. Sistem kepercayaan. Kita tahu bahwa pada masa prasejarah, masyarakat Indonesia ini sudah mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme menyembah roh nenek moyang dan dinamisme menganggap bahwa suatu benda memiliki kekuatan gaib. Meskipun kita sudah menganut Hindu-Buddha, tapi unsur animisme dan dinamismenya ini tidak serta-merta hilang. Unsur animisme atau penyembah roh nenek moyang ini masih sangat melekat. Ini bisa dilihat dari fungsi candi sendiri. Fungsi candi di Indonesia tidak hanya sebagai tempat untuk pemujaan dewa, melainkan juga sebagai tempat makam raja. Nah, makam raja atau makam leluhur ini merupakan unsur pemujaan roh nenek moyang atau animisme. Jadi candi di Indonesia fungsinya berbeda dengan candi-candi di luar Indonesia. Kalau di Indonesia, candi selain sebagai tempat pemujaan dewa, juga sebagai makam raja-raja, makam leluhur. Ini merupakan konsep dari pemujaan roh nenek moyang atau animisme. Oke Historia, terima kasih. Kita sudah belajar bersama mengenai akulturasi silang budaya antara unsur kebudayaan Indonesia dengan unsur kebudayaan India atau Hindu-Buddha. Untuk selanjutnya kita akan belajar lebih banyak lagi mengenai sejarah yang ada di Indonesia. Tetap semangat dan tetap belajar sejarah. Ingat, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Salam Historia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.